Selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Ya, hari ini kita akan mulai pelajaran ekonomi kita masih dengan judul yang sama, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Namun hari ini kita akan membahas mengenai pelaku ekonomi. Siapa-siapa sajakah pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia? Minggu yang lalu kita telah membahas kegiatan-kegiatan dalam ekonomi, yaitu mengenai konsumsi, distribusi, dan produksi. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Nah, ada 4, yaitu yang pertama namanya rumah tangga konsumen atau RTK, yang kedua rumah tangga produsen atau RTP, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan unit ekonomi terkecil, di mana di situ ada ayah, ibu, dan anak. Peran rumah tangga keluarga antara lain yaitu sebagai seorang konsumen. Ingat ya, kemarin konsumen itu siapa? Kemudian yang kedua adalah penyedia faktor-faktor produksi. Nah, kita sudah bahas apa itu faktor produksi. Salah satunya yaitu tenaga kerja. Selanjutnya, ciri-ciri dari rumah tangga keluarga. Yang pertama, rumah tangga keluarga adalah milik dari semua faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. 2. Total rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Kompensasi itu diperoleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. 3. Kegiatan utama kegiatan rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Keempat, rumah tangga keluarga menghabiskan total pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. 5. Jika rumah tangga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi atau simpanan. 2. Rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga produsen adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang tujuannya adalah mencari laba dan memberi layanan kepada masyarakat. Dapat dibedakan perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Nah, itu adalah penjelasan mengenai rumah tangga produsen. Karakteristik atau ciri-ciri dari rumah tangga produsen atau RTP. Yang pertama, melakukan produksi pada skala tertentu. Yang kedua, mengambil faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Ketiga, memberikan belas jasa atas pengambilan faktor produksi ke rumah tangga konsumen. Ini maksudnya memberikan belas jasa. Kita perhatikan yang kedua, mengambil faktor-faktor produksi dari rumah tangga. Faktor-faktor produksi yang diambil dari rumah tangga konsumen yaitu sumber daya tenaga kerjanya. Jadi orang atau seseorang bekerja ke perusahaan dan balas jasanya itu adalah upah atau gaji yang diberikan
dari rumah tangga produsen. Ini penjelasan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 4, menghasilkan barang output. Ini adalah barang yang dihasilkan dalam kegiatan produksi. Yang kelima, menerima balas jasa atas output tersebut. Keenam, membayar pajak kepada pemerintah. Nah, ini adalah karakteristik atau ciri-ciri dari rumah tangga produsen. Hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen, atau disebut dengan dua sektor. Kenapa Bu dua sektor? Karena terdiri dari dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Rumah tangga keluarga membelikan uangnya, menghabiskan uangnya untuk belanja barang dan jasa kepada rumah tangga produsen. Sedangkan rumah tangga produsen memberikan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Ya, itu masih tanda yang di atas. Kalau tanda yang di bawah, rumah tangga produsen memberikan faktor produksinya, memberikan tenaga kerjanya kepada rumah tangga produsen. Sedangkan rumah tangga produsen memberikan gaji atau upah atas faktor produksi kepada rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Nah, inilah yang dikatakan hubungan antara dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ya, inilah dia penjelasannya. Penjelasan dua sektor atau dikatakan sektor sederhana. Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berperan sebagai produsen. Ingat ya, produksi itu apa? Sudah dijelaskan minggu lalu. Yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara. Perusahaan milik negara yang dikuasai untuk memberikan kelayakan kepada masyarakat, memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Pemerintah juga melakukan konsumsi. Contohnya, ingat konsumsi ya. Contohnya adalah memanfaatkan sumber daya manusia. Ingat sumber daya manusia dari rumah tangga. Ya, contohnya ini ya, kita perhatikan Ibu. Ini adalah ASN yang dimanfaatkan oleh negara, yang diperoleh dari rumah tangga konsumen, ya. Sumber dayanya itu berarti tenaga kerjanya diperoleh dari rumah tangga konsumen. Makanya pemerintah juga dikatakan sebagai konsumsi. Nah, ini adalah model diagram 3 sektor. Tadi sudah kita bahas 2 sektor, yaitu rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Nah, sekarang ditambah menjadi 3 sektor. Apa sih Bu? Ya, bertambah 1 pemerintah. Ada rumah tangga keluarga, perusahaan, dan pemerintah. Tadi sudah dijelaskan sektor atau diagramnya dari rumah tangga keluarga sampai kepada rumah tangga produsen atau perusahaan. Sekarang penjelasan dari 3 sektor, yaitu mari sama-sama perhatikan tanda panah yang ada. Perhatikan ya.
rumah tangga keluarga, ini ya kita buat ya. Tadi kan sudah ini ya, sudah dijelaskan membeli barang kepada perusahaan, kan? Ya, belanja kepada perusahaan. Kemudian perusahaan memberikan apa? Barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. Kemudian ini ya, dari luar dulu kita. Rumah tangga keluarga memberikan tenaganya atau sumber daya tenaga kepada rumah tangga produsen atau perusahaan. Sedangkan rumah tangga produsen memberikan balas jasa, itu tadi ya, memberikan balas jasa kepada rumah tangga keluarga dengan cara memberikan gaji atau upah. Itu. Kemudian ada muncul lagi pemerintah. Jadi peran rumah tangga keluarga memberikan pajak. Ini ya, pajak kepada negara dan timbal balik yang diberikan pemerintah atau negara yaitu pelayanan publik. Misalnya contohnya pelayanan publik adalah jalan raya, rumah sakit umum, dan lain sebagainya. Nah, itu dari segi rumah tangga keluarga dan pemerintah. Kalau dari segi produsen atau rumah tangga produsen atau perusahaan kepada pemerintah yaitu sama. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Sedangkan pemerintah melakukan atau memberikan subsidi kepada perusahaan untuk membantu kelancaran rumah tangga produsen. Nah, itu adalah penjelasan dari 3 sektor, yaitu sektor rumah tangga keluarga, sektor rumah tangga produsen atau perusahaan, dan pemerintah. Ya, terakhir selanjutnya masyarakat luar negeri. Ini masyarakat luar negeri berarti masyarakat yang ada di luar Indonesia, misalnya Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Ingat, apa itu ekspor? Ya, ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, Indonesia menjual rempah-rempahnya ke Malaysia. Itu dikatakan ekspor. Dan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke Indonesia. Ya, contohnya adalah sepeda motor. Yaitu ada merek Honda, Suzuki, Yamaha, itu merupakan barang-barang impor. Ya, barang yang dikirim dari luar negeri ke dalam negeri yaitu Indonesia. Itu adalah penjelasan mengenai ekspor dan impor. Wow, apa lagi nih ya? Nah, ini lebih ribet ya. Tadi kita sudah bahas 3 sektor, sekarang penjelasan mengenai 4 sektor. 4 sektornya itu yaitu pertama RTK, sudah tadi ya, rumah tangga konsumen. Kemudian ada perusahaan atau rumah tangga produsen. Kemudian ada dikatakan pemerintah. Yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Gimana nih penjelasannya nih? Ya sama seperti yang tadi. Kalau rumah tangga konsumen tadi sudah dijelaskan. Rumah tangga konsumen memberi barang kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memberikan barang kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen, perhatikan ya tanda panahnya.
Rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi berupa berupa tenaga kerja yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen, kemudian diberikan kepada perusahaan. Kemudian perusahaan memberikan balas jasanya berupa upah atau gaji. Nah, itu. Kemudian tadi rumah tangga konsumen memberikan pajak. Perusahaan juga memberikan pajak. Kemudian rumah tangga konsumen memperoleh balas jasa atau pelayanan publik. Kemudian perusahaan memperoleh subsidi. Nah, itu dari 3 sektor ini. Nah, gimana kalau tambah lagi menjadi 4 sektor nih? Wow. Mana ini menjelaskannya? Nah, tadi 3 sektor sudah dijelaskan. Mari sama-sama kita perhatikan tanda panahnya. Ini ada nih ya, masyarakat luar negeri. Biasanya kalau masyarakat luar negeri itu berhubungan dari pemerintah dan masyarakat luar negeri. Ya, perhatikan tanda panahnya. Pemerintah melakukan kerjasama. Ya, lihat ini. Kalau tanda panahnya begini berarti kerjasama. Pemerintah memberikan sumber dayanya, pemerintah dalam negeri memberikan tenaga kerjanya kepada masyarakat luar negeri. Misalnya TKI, ya kan? TKI atau warga negara yang bekerja di Indonesia, bekerja di luar negeri. Dan dari luar negeri mereka akan mendapatkan upah, gaji. Banyak TKI atau masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri karena apa? Karena penggajian atau sistem pengupahan di sana lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Nah, itu adalah keterangan dari panah ini. Kemudian panah ini gimana, Bu? Perhatikan juga, tadi ada timbal balik ya, tenaga kerja. Ini juga pemerintah menjual barang ke luar negeri. Kalau menjual barang ke luar negeri namanya ekspor. Ingat tadi ya, pemerintah melakukan penjualan ke luar negeri namanya ekspor. Dari luar negeri juga menjual ke pemerintah yaitu impor. Dari hasil ini maka akan terjadi pertukaran barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, dari sini, atau dari luar negeri ke dalam negeri. Itulah yang dikatakan ekspor impor. Nah, terjadi pembayaran berupa devisa negara. Ya, semakin banyak pemerintah melakukan ekspor ke luar negeri, semakin banyak pula pendapatan yang akan diterima oleh negara atau pemerintah. Nah, itulah secara singkat mengenai 4 sektor, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, pemerintah dalam negeri atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ya. Oke, sampai di sini materi kita mengenai pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Di sini ya, kita sudah membahas 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen atau perusahaan, yang ketiga pemerintah, keempat masyarakat luar negeri. Sampai di sini dulu materi kita mengenai pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia, dan akan kita lanjutkan mengenai apa sih peran-peran dari pelaku ekonomi yang telah kita jelaskan di pertemuan kita berikutnya. Ingat ya, tetap belajar, tetap
Jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.